Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tahu tidak gambar apa ini? Yap, betul banget. Gambar ini merupakan gambar pertengkaran suami istri akibat suatu hal. Dan solusi yang terakhir, jika keduanya tidak bisa didamaikan, yaitu melakukan perceraian atau talak. Materi yang akan saya bahas yang pertama yaitu pengertian, yang kedua dalil dan hukum, yang ketiga rukun serta syarat, dan yang keempat yaitu jenis atau macam-macam. Pengertian perceraian. Dalam bahasa fikih disebut talak berasal dari kata itlaq. Menurut bahasa adalah melepaskan atau meninggalkan, sedangkan menurut istilah talak adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan mengucapkan lafaz talak atau semisalnya dari pihak suami kepada istri secara sukarela. Berdasarkan kompilasi hukum Islam, pasal 117, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Di dalam Islam, perceraian memang dibolehkan, tetapi bukan berarti perceraian digunakan sesukanya oleh pasangan suami istri. Justru dengan pasangan suami istri yang bercerai, terdapat dampak yang diakibatkan. Misalnya, bagaimana kelanjutan anak keturunan, dan bagaimana hubungan dengan keluarga yang diceraikan. Maka dalam Islam, walaupun perceraian itu boleh, tetapi menjadi solusi yang paling terakhir dalam menyelesaikan persoalan. Dalil hukum perceraian. Sebuah solusi dalam permasalahan kehidupan rumah tangga yaitu melalui jalur perceraian ketika sudah tidak ada lagi solusi yang lain atau dijadikan sebagai solusi terakhir atau solusi terbaik dalam melanjutkan kehidupan rumah tangga. Dalil pertama yaitu surat An-Nisa ayat 130. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min sa'atih wa kanallahu wasi'an hakima. Artinya, jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya, dan Allah adalah Maha yang luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana. Dalil yang kedua yaitu Quran surat At-Tolak ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum la tuhrijuhunna min buyutihinna wa la yahrujna illa ayyatina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsah la tadri la'allallaha yuhdisu ba'da dzalika amra. Shadaqallahul azim. Artinya, hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. Dasar hukum perceraian. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, Abghadul halali ilallahi ta'ala tolak. Artinya, perkara halal yang dibenci Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi hukum perceraian itu
ada 4. Yang pertama, makruh berdasarkan hadis riwayat Abu Daud, hukum talak yaitu makruh atau tidak dengan alasan yang dibenarkan oleh syara. Jadi hukum yang sebenarnya itu yaitu makruh atau diperbolehkan. Nah, hukum yang kedua yaitu wajib ketika terjadi perselisihan sehingga hakim memandang untuk bercerai atau suami tidak mampu memenuhi hak istri. Yang ketiga, sunnah ketika suami tidak sanggup membayar kewajibannya dan istri tidak menjaga kehormatannya. Yang keempat, ketika suami menjatuhkan talak pada istri dalam keadaan haid atau suci tapi telah dicampurinya. Rukun perceraian ada 3. Yang pertama, suami yang menjatuhkan talak. Yang kedua, istri yang dijatuhi talak. Dan yang ketiga yaitu ucapan talak secara sharih atau tegas dan kinayah secara sindiran. Syarat perceraian. Jadi ada 3 syarat untuk suami yang menjatuhkan talak. Yang pertama ada ikatan pernikahan sah dengan istrinya. Yang kedua, balik atau dewasa. Yang ketiga, berakal. Dan yang keempat, keinginan sendiri dan bukan paksaan. Yang kedua, syarat untuk istri yang dijatuhi talak. Yang pertama ada ikatan pernikahan sah dengan suaminya, masih dalam iddah talak raj'i yang dijatuhi sebelumnya. Lalu yang ketiga itu syarat ucapan talak. Yang pertama itu jelas, ucapan dari suami kepada istri. Yang ketiga tegas atau sindiran. Dan yang keempat tulisan atau isyarat. Macam-macam talak. Yang pertama berdasarkan proses menjatuhkan talak. Itu ada 3, yaitu ada ucapan, tulisan, dan isyarat. Yang pertama, ucapan. Ucapan dibagi menjadi 2, yaitu syarih tegas dan kinayah sindiran. Syarih tegas itu pertama jelas dan terang serta tidak ada makna lain kecuali talak. Contoh, talak, ucapan suami. Lalu yang kedua ada kinayah, sindiran, kata atau kalimat yang memungkinkan makna talak dan disertai niat mentalak. Contohnya, pulanglah engkau ke rumah orang tuamu. Yang kedua yaitu tulisan. Ada dibagi 2 menjadi tegas dan tidak menentu. Tegas yaitu makna serta alamat yang dituju jelas dan tidak memerlukan niat. Tidak menentu, makna dan alamat yang tidak jelas serta memerlukan niat. Yang ketiga yaitu isyarat, hanya berlaku untuk orang yang tidak dapat berbicara atau bisu. Yang kedua yaitu orang yang tidak dapat membaca serta menulis. Macam-macam talak yang kedua yaitu berdasarkan jumlah talak. Talak 1 yaitu pertama kali diucapkan suami. Talak 2 kedua kali diucapkan suami. Dan talak ketiga yaitu ketiga kali diucapkan oleh suami. Talak 1 dan 2, suami boleh rujuk kembali kepada istri sebelum masa iddah berakhir, atau dengan akad yang baru jika masa iddah telah habis. Talak 3, suami tidak boleh rujuk kembali dengan istrinya, kecuali istri telah menikah dengan laki-laki lain dan pernah melakukan hubungan biologis, kemudian ia dicerai dalam kondisi normal. Hal ini disebut muhallil. Macam-macam talak yang ketiga yaitu berdasarkan keadaan istri. Nah, dibagi menjadi 3. Yang pertama san'i atau sunnah, yang kedua yaitu bid'ah, yang ketiga bukan sunni dan bukan bid'ah. Nah, yang pertama yaitu sunni atau sunnah, yaitu dijatuhi kepada istri yang pernah dicampuri. Ada 2, berdasarkan keadaan suci dan belum dicampuri saat itu, dan yang kedua saat keadaan hamil dan jelas kehamilannya. Yang kedua yaitu bid'ah, yaitu dijatuhi kepada istri yang sudah pernah dicampuri saat ia dalam keadaan haid dan dalam keadaan suci pada waktu itu sudah dicampuri. Hukumnya haram. Yang ketiga bukan sunni dan bukan bid'ah, dijatuhkan kepada istri ketika ia belum pernah dicampuri dan keadaan tidak haid atau masih kecil atau sudah berhenti haidnya. Macam-macam talak yang keempat yaitu berdasarkan boleh atau tidaknya rujuk kembali, dibagi menjadi 2, yaitu ada raj'i dan ba'in. Nah, raj'i itu adalah talak 1 dan 2 kepada istri yang pernah dicampuri, serta istri boleh dirujuk kembali sebelum masa iddahnya berakhir dan dapat menikah kembali setelah masa iddahnya habis. Hal ini berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 229. Yang kedua yaitu talak ba'in, yaitu adalah talak yang menghalangi suami untuk rujuk kembali kepada istri dan harus melakukan akad nikah yang baru.
Talak bain sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kubro dan sugro. Nah, bain kubro yaitu talak 3, tidak boleh rujuk atau menikah kembali, tetapi istri menikahi laki-laki lain dan hidup bahagia. Jika ditakdirkan berpisah atau suami kedua meninggal, suami pertama berhak menikahi istrinya kembali. Hal ini berdasarkan firman Allah surat Al-Baqarah ayat 230. Talak bain sugro, yaitu istri tidak boleh dirujuk, akan tetapi ia boleh dinikahi kembali dengan akad dan mas kawin baru, serta tidak harus dinikahi terlebih dahulu oleh lelaki lain. Nah, syaratnya itu istri belum pernah dicampuri. Yang kedua, talak 1 dan 2 kepada istri yang pernah dicampuri dengan tebusan pihak istri huluk kepada yang ketiga termasuk bain kubro. Yang ketiga yaitu talak 1 dan 2 karena terjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan dan idahnya sudah habis. Yang keempat yaitu talak 1 dan 2 karena sumpah atau ila. Macam-macam talak yang kelima yaitu berdasarkan cara menjatuhkan talak. Itu ada dua, yaitu gairu mualak dan mualak. Gairu mualak yaitu tidak dikaitkan dengan yang lain. Contoh, engkau telah saya talak. Lalu, talak mualak dikaitkan dengan sesuatu syarat yang terwujud. Contoh, engkau tertalak apabila meninggalkan sholat. Jadi ketika istrinya meninggalkan sholat, maka talak itu boleh dijatuhkan. Dalam setiap permasalahan, pasti segalanya memiliki hikmah, termasuk perceraian. Perceraian juga memiliki hikmah tersendiri. Yang pertama, memperbaiki kesalahan masing-masing agar memperoleh kehidupan rumah tangga yang lebih baik ke depannya. Yang kedua, menghindari penderitaan yang dapat menyebabkan kedurhakaan kepada Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.